Bab 1351. Hunyuan Shengzi awalnya masih percaya diri. Saat ini, dia hanya merasa wajahnya seperti ditampar. Memalukan sampai sesak napas. Saat ini, dia tidak lagi berani mengomentari Chen Yuan dengan sembarangan. Kau memiliki kemampuan untuk memahami 17 kitab suci kuno sekaligus, langsung melampauiku dalam satu hari. Aku hanya tidak percaya pada kejahatan. Jika kau memiliki kemampuan itu, kau datang untuk menggantungku. Jika Chen Yuan mengetahui aktivitas batin Hunyuan, dia mungkin hanya ingin berkata, anak muda, kau masih terlalu muda. Jika Chen Yuan tidak memahami mantra kuno, dia mungkin juga memahami kekuatan hukum alam semesta. Aku khawatir kecepatan pemahamannya bisa lebih dari 2 kali lipat lebih cepat. Saat ini, Chen Yuan menyadari. Bahkan jika dia tidak menggunakan titik penguatan sekarang, bakat pemahamannya telah berubah menjadi sesuatu yang tak tertandingi. Untuk menyebutnya kesombongan yang tak tertandingi, itu benar-benar nyata. Terutama di bawah pengaruh benih kosmik, dia tampaknya telah mematahkan batasan garis keturunan genetik tertentu, dan dapat melampaui beberapa aturan kosmik. Itu sama sekali tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Pemahaman setiap mantra kuno menjadi sangat mudah baginya. Rasanya seperti memasuki dimensi yang lebih tinggi. Mungkin teks mantra kuno itu sendiri termasuk dalam teks kosmik berdimensi tinggi. Oleh karena itu, pemahaman biologis berdimensi rendah sangat sulit. Dan jika Anda berada pada ketinggian yang sama, pemahaman akan relatif mudah. Dalam hal kesulitan, itu sama sekali bukan konsep. Ke-8, ke-9, ke-10. Chen Yuan tidak memperlambat kecepatan pemahamannya karena meningkatnya kesulitan mantra kuno. Sebaliknya, awalnya, visi langit dan bumi akan muncul setiap 10 menit. Secara bertahap dipersingkat menjadi 10 menit, 9 menit, 8 menit, bahkan 7 menit. Ketika Chen Yuan memahami mantra kuno nomor 16, sejak terakhir kali penglihatan langit dan bumi muncul, hanya berselang 5 menit. Saat ini, di belakang Chen Yuan, total 16 naskah ilahi kuno telah dipadatkan. Bunyinya bergema dengan 108 prasasti ilahi di dinding batu mantra kuno dan bersinar terang. Pada saat ini, Hunyuan Shengzi hanya merasakan bulu kuduknya merinding. Sungguh mengejutkan. 2 jam, dia benar-benar hanya menghabiskan 2 jam, apakah dia akan menyalipku? Pemahaman putraku yang lebih dari 100 tahun tidak dapat dibandingkan dengan pemahamannya selama 2 jam. Mungkinkah bakat pemahamannya kali lebih kuat dariku? Aku tidak percaya, aku benar-benar tidak percaya, dia pasti curang, aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa sejahat itu. Pada saat ini, Hunyuan Shengzi tidak lagi peduli apakah dia ditampar atau tidak. Tindakan Chen Yuan langsung menghantam hatinya yang angkuh dengan poin kritis. Dia benar-benar tidak mengerti. Mengapa dia seperti sampah dibandingkan dengan Chen Yuan? Bahkan bukan sampah. Apakah mereka tidak menyadari hal yang sama? Apakah itu sama? Mengapa kesenjangannya begitu besar? Terus membuat alasan, itu hanya penipuan diri sendiri. Gu Yuezi baru saja memasuki keadaan meditasi. 5 indera penglihatan dimatikan. Berkonsentrasi pada pemahaman mantra kuno. Pada saat yang sama, medan waktu terbuka. Di bawah lapisan ketiga domain waktu, dia mungkin memahami selama 24 jam penuh. Kecepatan waktu normal tanah suci ke-8 sedikit lebih dari 2 jam. Pertempuran dengan Chen Yuan ini membuatnya merasakan sesuatu yang mendalam, dan dia mendapat pencerahan di hatinya. Dia telah mulai memahami mantra kuno nomor 20. Dan memiliki sedikit pengalaman. Saya percaya bahwa dalam beberapa bulan, itu akan berhasil dipahami. Pada saat ini, dia akhirnya mengaktifkan induksi 5 indera. Sebelum saya memasuki meditasi, Tuan Yan telah memahami 3 naskah ilahi kuno. Sekarang setelah 2 jam berlalu, saya tidak tahu apakah dia telah berhasil memahami 5 atau 6 naskah ilahi kuno seperti yang ditebak Hunyuan Shengzi. Jika saya tidak salah, bakat dan pemahaman Tuan Yan mungkin masih lebih tinggi dari saya, dan kristal alam semesta asli di tangannya mungkin lebih banyak dari yang saya bayangkan. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mengejar dari belakang, tetapi seharusnya tidak mungkin untuk mengejar dalam waktu singkat. Gu Yuezi menoleh dan melihat lebih dekat. Petik 2. Ini tidak terlihat bagus. Saat melihatnya, bola mataku hampir keluar. Petik 2. Di belakang Chen Yuan, ternyata ada 16 jejak tulisan suci kuno yang bersinar terang. Jumlahnya telah mencapai angka yang sama dengan Hunyuan Shengzi. Ini. Tanda tanya petik 2. Bagaimana mungkin? Mataku buta, tapi benar-benar ada 16 mantra. Sepertinya baru 2 jam berlalu. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Gu Yuezi hampir terengah-engah. Saat ini,
Bahkan penjahat tak tertandingi seperti dirinya pun tak bisa menahan rasa merinding, dan kulit kepalanya terasa kebas. Benar-benar terkejut, ketakutan, gemetar. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin dia bisa memahami mantra kuno dengan kecepatan secepat ini? Benarkah, seperti yang dikatakan Hunyuan Sengzi, dia telah memahami lebih dari selusin mantra kuno, dan kali ini dia hanya mengulanginya lagi. Tapi masalahnya adalah, bahkan jika Tuan Yan telah memahami mantra kuno sebelumnya, itu tetap membutuhkan banyak waktu dan usaha. Dan tidak ada percepatan waktu 1-10 kali lipat dari tanah suci ke-8. Tidak ada lingkungan kultivasi yang unik. Mampu memahami lebih dari selusin mantra kuno sebelumnya sama menakutkannya. Orang aneh macam apa ini? Berdasarkan kecepatannya, dia mungkin benar-benar akan menyalipku. Rasa krisis tiba-tiba muncul di hati Gu Yuezi. Kebangkitan Chen Yuan benar-benar terlalu kuat. Menghancurkan segalanya. Dorongan horizontal yang tak terkalahkan. Meskipun Hunyuan Sengzi sama berbakatnya, Gu Yuezi tidak pernah merasakan krisis apapun di hadapan Hunyuan Sengzi. Karena dia sangat percaya diri. Dengan berkah lapisan ketiga domain waktu, dia pasti akan mampu mengalahkan Hunyuan Sengzi. Dia juga memiliki kesempatan untuk memasuki tanah suci ke-9. Memulai era Tianjiao yang menjadi milik Gu Yuezi. Dan saat ini, kemunculan Chen Yuan benar-benar membuatnya merasakan tekanan. Karakternya yang pantang menyerah langsung bangkit. Tetapi semua orang yang sombong dan jahat tidak akan mau tertinggal. Sekuat apapun lawanmu, kau harus memiliki ambisi untuk mengalahkannya. Apalagi dia, Gu Yuezi. Gu Yuezi hendak mengalihkan pandangannya. Kembali memasuki keadaan trans. Tiba-tiba visi langit dan bumi muncul. Jejak nomor 17 dari naskah ilahi abadi muncul di belakang Chen Yuan. Ini, dia melampaui Hunyuan Sengzi. Apakah ini berlebihan? Begitu mudah dan santai, begitu tanpa usaha. Gu Yuezi menoleh ke arah Hunyuan Sengzi. Wajah pihak lain sudah pucat pasi saat ini. Seolah-olah dia telah mengalami penghinaan yang tak terjelaskan. Bagi putra Hunyuan yang sombong, ini mungkin bukan hanya penghinaan, tetapi juga rasa malu yang besar. Aku telah tercerahkan selama 100 tahun, tetapi aku dihancurkan oleh seseorang hanya dalam beberapa jam. Atau di depan umum. Betapa memalukannya itu. Yang mulia Hunyuan Sengzi, apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan barusan? Apakah Anda ingin saya mengulanginya untuk Anda? Saya tidak menyangka tamparan di wajah akan datang begitu cepat. Anda nomor 1 dalam daftar hari ini, dan nama Anda tidak pantas untuk nama Anda. Mau tak mau saya mengingatkannya. Bab 1352. Hunyuan Sengzi memiliki urat-urat yang menonjol di dahinya, wajahnya memerah, dan paru-parunya hampir meledak. Sulit untuk menahan diri. Yang paling menyebalkan adalah dia masih tidak bisa membantahnya. Aku juga marah pada diriku sendiri. Dewi Langit, bahkan kau berani mempermalukanku. Hunyuan Sengzi meraung liar dalam hatinya. Tapi di permukaan, dia masih berusaha menahannya. Laki-laki, kau tidak bisa tanpa rasa hormat. Terutama di samping gadis yang dia sayangi. Kekuatan Chen Yuan sudah lebih tinggi dariku, dan dia juga telah memperoleh warisan sejati Kaisar Dewa, jadi dia pasti memiliki lebih banyak kristal alam semesta asli, jadi tidak sulit baginya untuk memahami naskah ilahi kuno lebih cepat dariku. Tapi aku akan selalu percaya pada satu kalimat. Prestasi sementara tidak bisa menjelaskan apapun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mampu mencapai tingkat tertinggi di masa depan. Hari ini dia melampauiku dalam beberapa hal, tapi bukan berarti dia bisa menghancurkanku selamanya. 3 tahun di Hedong, 3 tahun di Heksi, jangan menindas yang muda dan miskin. Hunyuan Sengzi berpura-pura datar dan berkata, benar saja, aku mulai mencari alasan lain. Terakhir kali, dikatakan bahwa Chen Yuan telah memahami mantra kuno terlebih dahulu. Kali ini, dia mengatakan bahwa dia memperoleh lebih banyak kristal alam semesta asli daripada kau. Pokoknya, ada berbagai alasan dan berbagai dalih. Hanya saja jangan mengakui bahwa aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa dibandingkan dengan Chen Yuan. Mulut bebek mati yang keras. Jangan menindas yang muda dan miskin. Jika kau masih muda, apa jadinya Chen Yuan? Ketika Huo Linger mendengar ini, dia tidak tahan lagi. Mengapa aku tidak menyadari bahwa Hunyuan Sengzi begitu narsis sebelumnya? Begitu sombong. Kakak Hunyuan, ini terakhir kalinya aku memanggilmu Kakak Hunyuan. Mulai sekarang, tidak akan ada persahabatan antara kau dan aku. Dan kuharap kau bisa mengerti satu hal. Usia Chen Yuan jauh lebih muda darimu. Di hadapannya, kau tidak berhak mengatakan bahwa kau tidak boleh menindas yang muda dan miskin. Sejauh ini, Chen Yuan baru berusia 100 tahun. Ini dihitung berdasarkan aliran waktu tanah suci.
Jika menggunakan laju aliran waktu alam semesta normal, dia baru berusia 32 tahun ini. Spekulasimu tentang dia sebelumnya semuanya fitnah. Aku hanya tidak ingin terlalu mempermalukanmu, jadi aku membiarkanmu sedikit malu, tapi kau terus mengkritiknya berulang kali. Aku benar-benar membencimu. Begitu Huo Linger mengatakan ini. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Suasana terasa sangat kaku dan mencekik. Di mata Dewi Tianxiong dan Gu Yuezi, terpancar ekspresi tak terbayangkan. Jika Chen Yuan benar-benar baru berusia 32 tahun, maka semua tebakan dan penilaian Hunyuan Shengzi sebelumnya tidak valid. Semua kesimpulan akan terbantahkan. Di usianya, tidak ada waktu untuk memahami mantra kuno terlebih dahulu. Semua itu disadarinya seketika. Dia benar-benar hanya membutuhkan 5 menit untuk memahami teks ilahi kuno. Mustahil, benar-benar mustahil, bagaimana mungkin dia baru berusia 32 tahun, aku tidak percaya. Langit dan bumi tak terbatas, yin dan yang terbalik, dan seni rahasia pupil diaktifkan. Hunyuan Shengzi langsung menggunakan metode rahasia pupil. Karena jejak kehidupan pembangkit tenaga tingkat galaksi telah ditutupi, mustahil untuk dengan mudah melihat usia sebenarnya, jadi dibutuhkan instrumen profesional untuk mendeteksinya. Atau menggunakan metode pupil ajaib khusus untuk mengamati. Putra Hunyuan jelas menguasai teknik rahasia ini. Hanya saja belum pernah menggunakannya sebelumnya. Karena kekuatan supranatural ini relatif lemah, dia belum berkultivasi hingga tingkat daceng, dia bisa melihat menembus alam semesta, dia hanya bisa melihat jejak kehidupan seseorang, dan ada beberapa penghalang kabut, yang pada dasarnya tidak berguna dalam pertempuran monster tak tertandingi. Pada saat ini dia melihat lebih dekat. Sepasang pupil yang memancarkan cahaya kemasan menatap tubuh Chen Yuan. Puff! Detik berikutnya, Hunyuan Shengzi memuntahkan seteguk darah tua di tempat itu. Seluruh tubuhnya mundur 3 langkah. Ini, benar-benar baru berusia 32 tahun. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada monster seperti itu di dunia? Saat ini, dia sesak napas. Pikirannya terpukul keras. Semua kebanggaan di hatinya runtuh dalam sekejap. Di usia 32 tahun, kultivasinya telah menembus tingkat ke-10 galaksi. Ia telah mengembangkan tubuh abadi, menguasai berbagai metode rahasia tingkat atas, memperoleh hati pedang tertinggi, jiwa, kehendak, tubuh, basis kultivasi, keterampilan bertarung, artefak, pemahaman hukum, pengendalian wilayah, mantra kuno, semuanya tidak kalah hebat. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang berusia 32 tahun? Ini hanyalah lelucon dunia. Kau tidak mungkin menjadi anak reinkarnasi Kaisar Dewa Alam Semesta, benar kan? Persetan denganmu, brengsek. Melihat penampilan Hunyuan Shengzi yang seperti disambar petir, dia tahu bahwa Huo Linger tidak berbohong. Tapi kebenarannya bahkan lebih keterlaluan daripada kebohongan. Dewi Langit menatap Chen Yuan lagi, dan dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Terlalu mengerikan. Itu luar biasa. Sangat arogan. Awalnya kupikir dia sudah sangat jahat, tapi aku tidak menyangka dia. Tingkat kesukaan Dewi Langit secara tidak sengaja meningkat sedikit lagi, langsung naik menjadi 99 poin. Gu Yuezi. Kesukaan plus 10. Gu Yuezi. Kesukaan plus 10. Kesukaan saat ini, 15 poin. Mengetahui usia Chen Yuan yang sebenarnya, bahkan Gu Yuezi pun terkejut. Ingat kembali apa yang kau lakukan saat berusia 32 tahun. Dia berasal dari keluarga yang mulia. Terlahir dengan darah bangsawan dan tubuh yang murni, tidak ada kekurangan sumber daya dalam keluarga. Jadi ketika dia lahir, dia sudah dibanjiri obat sihir terbaik. Tapi tetap saja, saat berusia 32 tahun, dia baru berada di tingkat bintang ke-10. Hanya saja kekuatan hukum tertentu baru dipahami hingga 100% dari tingkat pertama, itu saja. Lihatlah Chen Yuan sekarang, tingkat apa yang telah dia capai di usia 32 tahun. Perbedaannya seperti antara awan dan lumpur. Ternyata memang begitu. Pantas saja reputasi Tuan Yan tidak begitu menonjol di awal. Apakah kekuatannya meningkat pesat setelah memasuki tanah suci warisan? Setelah mengejar ketertinggalan, akhirnya dia memasuki tanah suci ke-8. Pada saat yang sama Gu Yuezi sangat terkejut. Di belakang Chen Yuan, prasasti ilahi abadi nomor 18 muncul. Visi langit dan bumi lainnya turun. Semua orang sedikit terzenjing saat itu. Nomor 19. Nomor 20. Nomor 20A. Jumlah naskah suci kuno di belakang Chen Yuan. Secara tidak sengaja melampaui Gu Yuezi. Dan itu sangat mudah dan bebas, seperti bambu yang patah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gu Yuezi merasakan rasa tidak berdaya. Jelas pesaing ada tepat di depannya. Tapi ada perasaan bahwa aku tidak berani membandingkan diri dengan mereka. Rasa frustrasi yang kuat menyerang.
Apa rahasia anak ini? Mengapa bisa secepat ini? Apakah dia reinkarnasi Kaisar Dewa Alam Semesta? Atau dia penjahat tersembunyi dari peradaban tingkat 9? Atau dia membawa artefak peradaban tingkat 9? Rasa ingin tahu Gu Yuezi terhadap Chen Yuan langsung melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hatinya sama sekali tidak bisa tenang. Menurut tren ini, Chen Yuan pastilah penjahat tak tertandingi pertama yang memasuki Tanah Suci ke-9. Nomor 25. Nomor 30. Individu. Waktu berlalu cepat, dan 1 hari telah berlalu. Prasasti ilahi abadi di belakang Chen Yuan telah menutupi 99 di antaranya. Bab 1353. Diiringi oleh cahaya ilahi lain yang melesat ke langit. Memicu visi tak terbatas tentang langit dan bumi. Chen Yuan memahami dinding batu mantra kuno dan secara resmi menembus 100. 1 hari menembus 100. Pada saat ini, Gu Yuezi, Huo Linger, dan Dewi Kubah Langit telah terpzenjing. Semua orang tercengang. Mulut mereka terbuka lebar seolah-olah bisa memuat telur burung unta. 8 naskah ilahi kuno terakhir lebih sulit daripada 100 naskah pertama jika digabungkan. Kecepatan pemahaman Chen Yuan akhirnya melambat pada saat ini. Menurut perkiraan Chen Yuan, dibutuhkan beberapa hari untuk memahami bahasa ilahi kuno semacam ini yang cukup untuk membangkitkan asal mula alam semesta dan mengeluarkan kata-kata. Meskipun agak lambat, dia merasa puas. Bagaimanapun, mereka yang puas selalu bahagia. Waktu berkedip. Hanya 10 hari berlalu. 108 naskah ilahi kuno di dinding batu mantra kuno akhirnya berhasil dipahami oleh Chen Yuan hingga 107 di antaranya. Hanya tersisa 1, dan belum berhasil tercerahkan. Tapi semua orang tahu. Ini sama sekali tidak bisa menghentikan Chen Yuan. Dia mungkin akan segera melampaui Tanah Suci ke-8 dan memasuki Tanah Suci ke-9. Dia akan menjadi pencipta mitos baru. Menciptakan era Tianjiao milik Yanzong. Namun, saat ini, Chen Yuan perlahan menyingkirkan pikirannya, berhenti dan melanjutkan belajar. Dia meregangkan tubuh. Dengan tatapan malas dan santai. Untuk hal-hal seperti kultivasi, lakukan saja dengan santai. Menggait gadis untuk membuktikan Tao adalah jalan seorang raja. Intinya bukan itu semua. Intinya adalah 108 kitab suci kuno ini benar-benar terlalu sedikit. Segera semua pencerahan akan selesai. Dia berlari ke Tanah Suci ke-9 sendirian. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada gadis untuknya di Tanah Suci ke-9. Setelah aku pergi ke Tanah Suci ke-9, bocah Hunyuan menjadi bocah paling tampan di Tanah Suci ke-8. Masih ada 800 tahun lagi sampai akhir persidangan Tanah Suci Warisan. Bukankah ini kesempatan bagi anak ini untuk bangkit kembali melawan arus? Jika dia menyerang gadisku, dan aku tidak ada di sekitar untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Dan tingkat kesukaan Gu Yuezi terhadapku terlalu rendah, bahkan masih negatif. Kesan pertama sebelumnya sangat buruk, dan aku belum bisa sepenuhnya mengubahnya sampai sekarang. Lebih baik aku bermain aman dulu. Chen Yuan berhenti. Hei! Kenapa kalian semua menatapku? Apa aku memakai bunga di wajahku? Tanya Chen Yuan. Huo Linger dan Dewi Tianxiong hanya menatap Chen Yuan. Bahkan Gu Yuezi dan Hunyuan Shengzi menatapnya dengan saksama. Apakah kalian semua sebebas ini? Tidak berlatih sendiri, tetapi diam-diam mengeong pada orang lain. Saudara Yuan, apakah kau mengalami hambatan dalam pemahamanmu? Kau hanya kekurangan naskah suci kuno terakhir. Selama kau berhasil memahaminya, kau akan dapat memasuki Tanah Suci ke-9. Ini adalah Tanah Suci ke-9. Konon, penjahat tertinggi yang dapat memasuki Tanah Suci ke-9 memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar alam semesta di masa depan, yaitu hampir 50,00%. Selama dia tidak jatuh di tengah jalan atau mati di tengah jalan, dia dapat disebut dewa. Cadangan kekaisaran. Masa depan pasti akan menjadi eksistensi tak tertandingi yang menekan galaksi abadi. Dan memasuki Tanah Suci ke-9, konon ada sedikit peluang untuk mendapatkan warisan dewa tertinggi alam semesta. Itulah dewa tertinggi alam semesta, yang menekan alam semesta selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan terbukti abadi di sepanjang sungai waktu yang panjang. Dia seusia dengan langit dan bumi, matahari dan bulan bersinar pada saat yang sama, dan alam semesta memiliki asal yang sama. Dia abadi dan memiliki kekuatan besar. Hanya ada 3 dewa kosmik di seluruh aliansi ras manusia, yang mewakili kekuatan tempur terkuat dari aliansi ras manusia, dan juga merupakan fondasi kemakmuran suatu ras. Jika kau mendapatkan warisan dewa kosmik, kau akan sepenuhnya mengubah takdirmu dan menjadi putra langit yang paling mulia di alam semesta manusia. Dewi Langit semakin bersemangat saat berbicara.
Dia bahkan lebih bersemangat daripada saat akan memasuki tanah suci ke-9. Rasanya seperti kelas biasa di sekolah menengah biasa, tiba-tiba seorang siswa yang diterima di Universitas Tsinghua dan Universitas Peking muncul. Keberadaan legendaris itu sebenarnya adalah teman sekelasnya. Masih pacarku. Rasanya luar biasa. Peristiwa legendaris yang dapat ditulis dalam sejarah ini benar-benar dialaminya sendiri. Begitu Chen Yuan memasuki tanah suci ke-9. Kemudian nama, Tuan Yan pasti akan menyebar ke seluruh alam semesta dalam waktu sesingkat mungkin. Dia akan menjadi kebanggaan nomor satu umat manusia. Megatron Galaksi. Semua teman, kerabat, atau musuhnya akan gemetar karena nama ini. Tapi di saat kritis ini, dia berhenti. Sungguh tak bisa dipahami. Sebenarnya, bukan karena aku menemui hambatan. Aku hanya belum ingin pergi ke tanah suci ke-9. Jawab Chen Yuan dengan santai. Kenapa? Memasuki tanah suci ke-9, tetapi kemuliaan tertinggi, dan kesempatan yang luar biasa, apakah kau tidak peduli dengan itu? Ini mungkin momen kritis yang menentukan hidup dan takdirmu, kata Huo Linger segera. Kalian semua berada di tanah suci ke-8, apa gunanya aku pergi? Bagiku, kehadiran Linger dan saudari Tianxiong di sini adalah kesempatan tertinggi bagiku, Chen Yuan. Ketenaran dan kemuliaan itu hanya sementara, aku sama sekali tidak peduli. Chen Yuan meletakkan satu tangan di punggungnya, berpura-pura tegar. Dia juga mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, dia mengandalkan rayuan terhadap perempuan untuk meningkatkan kekuatannya. Gadis itu memang kesempatannya. Namun, begitu kata-kata itu keluar, Huo Linger dan Dewi Langit gemetar. Demi tetap tinggal dan melindungi mereka, Chen Yuan rela melepaskan kesempatan untuk memasuki tanah suci ke-9. Tahukah kau apa yang telah kau korbankan untuk dirimu sendiri? Dengan monster tak tertandingi seperti Chen Yuan, dengan asal-usul misterius dan latar belakang yang menakjubkan, dia pasti tahu apa maksudnya melakukan ini. Tapi dia masih menginginkannya. Mencintai kecantikan tetapi bukan negara. Demi cinta di hatimu, kau rela menunda masa depanmu sendiri. Meninggalkan takdir melawan langit. Apakah itu sepadan? Kau benar-benar seorang kekasih. Saat ini, Huo Linger tersentuh. Dia benar-benar terharu. Ada air mata samar di rongga matanya. Demi memasuki tanah suci ke-9, putra suci Hunyuan dapat melakukan apapun yang dia bisa. Dia bisa berlutut dan menjilat Bu Yuezi, dan dia bahkan bisa menjauhkan diri dari kekasih masa kecilnya secara langsung. Di dalam hatinya, memasuki tempat suci ke-9 pasti 100 kali lebih penting daripada Huo Lingernya. Dan Chen Yuan hanya selangkah lagi memasuki tanah suci ke-9, tetapi demi Huo Linger, dia bisa menghentikan langkahnya dan menyerah pada semua usahanya sebelumnya. Pilihan Chen Yuan dan Hunyuan Shengzi dapat dikatakan benar-benar berlawanan. Hanya pada saat yang paling kritis barulah kita dapat melihat apakah seseorang itu penyayang dan saleh. Lagi pula, mengenal orang, mengenal wajah tetapi tidak mengenal hati. Jelas, pada saat ini, Chen Yuan telah menggunakan 4 kata, cinta dan kebenaran, secara ekstrim. Huo Linger. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 100 poin. Ding. Huo Linger, subjek penjilat anjing, tergerak oleh cinta dan kebenaran tuan rumah, dan hatinya yang tulus untuk berkorban demi cinta. Kebaikannya menembus 100 poin, dan dia berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat anjing dengan skor penuh. Anjing penjilat anjing ini adalah anjing penjilat anjing berkualitas tinggi. Tuan rumah sangat toleran, dapat mengorbankan dirinya demi cinta, dan memberi hadiah kepada tuan rumah dengan poin penguatan plus 8000000. Ding! Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 11 juta. Bab 1354. Saat ini, bahkan Bu Yuezi, mereka semua sedikit terkejut dengan pilihan Chen Yuan. Sepertinya ada alasan mengapa dia bisa disukai oleh dua kultivator wanita Tianjiao, Dewi Tianjiao dan Huo Linger sekaligus. Setidaknya dia adalah pria yang bertanggung jawab dan berintegritas. Dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan tulus dan jujur. Dia tidak akan meninggalkan kekasih di sekitarnya demi keuntungannya sendiri. Setidaknya dalam beberapa hal, karakternya layak diakui. Gu Yuezi. Tingkat kesukaan plus 10. Gu Yuezi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 5 poin. Chen Yuan tercengang astonished. Sebenarnya, dia tidak pernah memikirkannya seperti itu sama sekali, dia hanya ingin terus memanfaatkan situasi, tetapi dia tidak menyangka mereka akan berpikir seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, kalian tidak percaya padaku. Kalian benar-benar kunci peningkatan kekuatanku. Apakah ini ada hubungannya dengan bersikap sentimental dan benar? Kalian hanyalah alat, kalian tahu itu. Jadilah alat dan jadilah orang baik, jangan memikirkan hal-hal ini sepanjang hari.
Apa yang sedang kau pikirkan setiap hari? Yuan, aku tahu, aku sudah mengerti maksudmu, tapi kau jangan mengolok-olok hal seperti itu. Ini berkaitan dengan masa depan dan takdirmu. Memasuki Tanah Suci ke-9, kau tidak hanya bisa mendapatkan kesempatan tertinggi untuk mewarisi, tetapi juga para penjahat tak tertandingi yang keluar dari Tanah Suci ke-9 akan langsung disukai oleh para petinggi aliansi ras manusia dan bergabung dengan Dewan Perwakilan Aliansi Kosmik. Ini adalah organisasi konferensi tertinggi yang bahkan banyak penguasa alam semesta pun belum bisa bergabung. Kekuatannya sangat besar dan hampir melampaui kerajaan-kerajaan galaksi utama. Kau jangan gegabah, kata Huolinger dengan wajah getir. Sebagai anjing penjilat yang sempurna, dia tentu saja tidak akan menunda masa depan Chen Yuan karena dirinya sendiri. Ini akan membuatnya jatuh ke dalam penyesalan yang mendalam. Chen Yuan tidak peduli dengan hal-hal ini. Tidak apa-apa, bukankah masih ada lautan sangkar yang bergejolak di Tanah Suci ke-8 yang belum dilewati? Kurasa kita bisa berlatih sebentar, mungkin ini bisa meningkatkan kekuatanmu. Tapi untuk sekarang, mari kita pahami dulu dinding batu mantra kuno, dan kita akan mulai setelah kau memahami beberapa kitab suci kuno. Baru saja kau melindungi hukum untukku, sekarang biarkan aku melindungi hukum untukmu. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Mungkin gerakan yang dia lakukan terlalu mengejutkan, dan itu sangat memengaruhi keadaan orang lain. Sekarang akhirnya agak tenang. Chen Yuan melirik jejak mantra abadi di punggung Gu Yuezi. Sejauh ini, masih ada 19. Sudah 10 hari, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Dengan kecepatan pemahaman ini, diperkirakan sulit untuk membuat kemajuan besar setiap 80 hingga tahun. Jika ingin masuk, harus menunggu Gu Yuezi masuk bersama. Terima kasih, Kakak Yuan. Mata Huolinger berkaca-kaca. Chen Yuan sudah sangat hebat, jika dia tidak berusaha lebih keras, jarak dari Chen Yuan hanya akan semakin jauh. Ada juga Dewi Tianxiong, Lan Xingyue, Zilan, Mudan, Long Yan, Yao Xiaoqi dan kultivator wanita sombong lainnya, yang juga sangat menyayangi Chen Yuan. Dia harus cukup hebat untuk menonjol. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan tersingkir. Akhirnya, tidak ada lagi main-main dengan Chen Yuan. Semua orang telah memasuki keadaan meditasi. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian. Sejak Putra Tongtian dan Putra Nirvana dihancurkan oleh Chen Yuan di Istana Dewa. Keduanya bekerja sama. Mereka memasuki lautan sangkar kerusuhan. Awalnya mereka ingin membunuh beberapa penguasa kosmik alien yang dipenjara, menangkap beberapa kristal alam semesta primitif, dan sekaligus melatih diri. Para penguasa alien ini telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Mereka seharusnya adalah penjahat perang yang ditangkap selama perang ras terakhir, dan beberapa di antaranya adalah bajak laut galaksi yang ganas. Mereka semua dipenjara di ruang pengasingan. Memperlakukan para penjahat kelas atas ini sebagai batu asa juga dianggap sebagai pemanfaatan yang tidak perlu. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat memungkinkan monster manusia untuk mendapatkan pengalaman tempur saat menghadapi alien yang kuat. Tapi kali ini, lautan sangkar kerusuhan yang telah tenang selama bertahun-tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Tiba-tiba terjadi kerusuhan. Portal sihir di dalam sangkar anti huru-hara itu ternyata rusak. Saat ini, Putra Suci Tongtian dan Putra Suci Nirvana sedang dikejar dan dibunuh oleh ratusan penguasa alien. Wajah mereka hampir pucat pasi. Saudara Tongtian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa portal sihir laut tahanan pemberontak tiba-tiba terbuka, dan ada pembangkit tenaga tingkat yang mulia di dalamnya? Mungkinkah ada penguasa kosmik yang berhasil menerobos? Cepat lari ke arah dinding batu mantra kuno. Gu Yuezi, Hunyuan Shengzi, dan Chen Yuan ada di sana. Dalam situasi ini, hanya dengan bergandengan tangan dengan mereka kita dapat melawan pengejaran. Aku curiga mata-mata alien telah menyusup ke eselon atas umat manusia. Tianjiao Shengzi tahun ini dari umat manusia jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Kelompok ras alien ini akan membunuh kita bahkan dengan mengorbankan penguasa alam semesta tersembunyi. Dengan sepenuh hati. Di permukaan, Putra Suci Tongtian memiliki kebenaran yang mengagumkan. Sebenarnya, dalam hatinya ia berpikir bahwa bahkan jika ia dikejar sampai mati oleh ras asing yang kuat, ia tetap akan menggunakan Chen Yuan sebagai pencuri. Jika tidak, ia tidak akan rela mati. Kenapa bos berpangkat tinggi dari umat manusia belum muncul? Apa kau benar-benar akan membiarkan kami diburu sampai mati? Putra Nirvana meraung marah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Penggunaan pelarian ruang angkasa yang gila. Ini adalah nyawa terakhirnya, dan jika dia mati kali ini, dia benar-benar akan mati. Bos tingkat tinggi di atas tingkat terhormat dibatasi oleh aturan Tanah Suci, jadi mereka tidak bisa dengan mudah datang ke Tanah Suci ke-8. Bahkan jika mereka datang,
mereka harus mendapatkan buku panduan Kaisar. Proses aplikasi ini akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Setengah hari. Sialan kau. Putra Nirvana hampir menangis. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia masih memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana mungkin dia rela mati di tengah jalan seperti ini? Menarik, dua orang Singhe tingkat 10 mampu membunuh puluhan penguasa kosmik di bawah perintah dewa, dan berhasil melarikan diri dari pengepungan lebih dari 300 penguasa kosmik. Penjahat kosmik umat manusia ini benar-benar luar biasa seperti yang dikatakan sang penguasa. Aku menangkap penguasa alien dari ras Kongwen dan menyembunyikannya dengan hati-hati selama ratusan ribu tahun. Akhirnya, ia berguna. Manusia, makhluk hina, aku akan membuat kalian membayar harganya dengan darah. Seekor reptil hitam dengan tentakel di sekujur tubuhnya berkata dengan tatapan dingin. Yang mulia, saya mencegah transmisi jiwa dari dua manusia ini. Mereka tampaknya sedang mencari teman, dan mungkin butuh setengah hari bagi pemimpin terhormat umat manusia untuk datang. Seekor makhluk katak raksasa berkaki 3 berkata kepada reptil hitam itu. Petik 2. Bagus sekali. Kali ini kita berhasil membunuh penjahat kosmik teratas dari klan, bahkan jika kita kehilangan satu klon, itu bukan kerugian. Terus kejar. Reptil hitam itu memberi perintah dengan tegas. Suasana terasa mencekam dan menyesakkan. Hari ini, Chen Yuan berencana menggunakan kuali kekacauan untuk membuat hidangan pembuka berupa sup panas. Tiba-tiba, tampak dua sosok yang familiar di langit, melarikan diri dengan malu. Bab 1355. Bukankah ini dua orang, Tongtian dan Nirvana? Kenapa kau terlihat panik? Tepat ketika Chen Yuan bingung. Ia melihat serangkaian aura yang tak dapat dijelaskan dan tirani datang dari udara. Di puncak langit, banyak makhluk aneh tiba-tiba muncul. Beberapa tampak seperti gurita dan memiliki banyak tentakel. Beberapa makhluk memiliki mata di seluruh tubuhnya, setidaknya lebih dari 100 mata, dan mereka tampak agak menakutkan. Ada juga katak emas besar berkaki 3. Burung raksasa tak berbulu yang tertutup sisik. Ular berkepala 9. Centaur bertanduk 1. Belalang sembah raksasa. Semua ini sebenarnya memancarkan aura penguasa alam semesta. Yang paling menakutkan adalah reptil berkaki 6 yang berukuran paling kecil, hanya sekitar 3 meter panjangnya, ditutupi pola ruang angkasa, dan sepenuhnya hitam. Keenam reptil ini hanya memiliki satu mata, tetapi mereka dipenuhi aura yang sangat ganas. Paksaan tirani itu hampir membuat kehampaan membeku. Apa yang terjadi? Putra suci surga dan putra suci nirvana, apakah ini sarang lebah yang menusuk para penguasa alien? Mengapa para penguasa alien ini bisa lolos dari lautan sangkar yang bergejolak? Gu Yuezi mengerutkan kening, dia sudah merasa bahwa para tahanan asing ini tidak baik. Apakah itu klan Kongwen, salah satu ras istimewa di alam semesta, kesayangan ruang alam, dan telah mencapai tingkat penguasa alam semesta? Tidak, Tongtian dan Nirvana, kedua bajingan ini, apakah kalian mencoba membuat masalah? Hunyuan Shengzi mengumpat di tempat. Awalnya, ada Chen Yuan, yang sudah membuatnya merasa cukup buruk. Akibatnya, keberuntungan dan kemalangan tidak pernah datang sendiri-sendiri, apalagi perampokan kuali kekacauan, masih ada begitu banyak penguasa alien yang melarikan diri dari penjara dalam gelombang ini, dengan kebencian makhluk-makhluk ini terhadap umat manusia, bagaimana mungkin mereka membiarkan jenius umat manusia lolos? Rekan tim yang bodoh. Apa-apaan kau mencari kematian sendiri, dan kau bersikeras menarik punggungku. Saudara Hunyuan, Saudara Chen Yuan, Gu Yuezi, kalian adalah penjahat terhebat di ras manusia saya, tolong selamatkan kami dengan cepat, kami hampir gagal. Putra suci Nirvana berteriak meminta bantuan. Ketika Hunyuan Shengzi mendengar kata-kata itu, dia hampir ingin menendang anjing ini hingga terbang. Apa-apaan kau berteriak seperti itu? Aku takut para penguasa alien itu tidak akan menyerang Lao Su, kan? Sialan, pergi mati. Bahkan para alien perkasa tingkat terhormat pun telah muncul, jika gelombang ini tidak segera menyelamatkan diri. Ketika alam semesta terhormat dari ras manusia tiba, aku khawatir mereka akan kedinginan. Saudara Nirvana, Saudara Tongtian, jangan panik, aku di sini untuk menyelamatkan kalian. Aku melihat Chen Yuan membawanya dengan satu tangan. Memegang pedang kaisar abadi. Menginjak tripod kekacauan, seluruh tubuhnya terbakar oleh api kekacauan. Niat pedang yang mengerikan dari seorang suci tiba-tiba meletus. Dia mengarahkan pedangnya ke langit, dan menebas dengan satu pedang. Cahaya pedang 10.000 zang menyapu kehampaan, dan dengan kekuatan penghancuran, langsung membelah seekor katak emas berkaki 3 yang mengepung putra Nirvana menjadi 2 hidup-hidup. Seketika kuali kekacauan tertutup. Mengunci katak besar yang terbelah 2 di dalam kuali kekacauan, dan api ilahi kekacauan membakar dan mulai memurnikan. Ini, katak penelan langit berkaki 3, penguasa tingkat 8,
makhluk asing istimewa di alam semesta, dengan pertahanan super, dapat menelan kabut beracun, membentuk medan racun raksasa, dan memiliki kemampuan serangan jiwa super, yang disebut pemenggal kepala. Sepertinya sudah direbus gelombang. Putra Nirvana dan Putra Tongtian hampir tercengang. Tanpa belenggu kabut beracun katak penelan langit berkaki 3. Tekanan mereka langsung berkurang banyak. Apapun yang terjadi, Putra Nirvana tidak pernah menyangka bahwa orang yang bersedia membantunya di saat kritis adalah pencuri Chen Yuan. Seburuk apapun pengalaman sebelumnya. Dalam menghadapi keadilan rasial, Chen Yuan memilih untuk berdiri tegak. Perilakunya cukup untuk menghapus semua keluhan sebelumnya. Gu Yuezi. Kebaikan plus 5. Gu Yuezi. Kebaikan plus 5. Kebaikan saat ini, 15 poin. Benar saja, Chen Yuan benar. Menghadapi musuh yang kuat, sungguh gegabah untuk berdiri di saat kritis dan membantu Tian Jiao dari klan yang sama. Setidaknya gelombang orang ini masih berdiri diam. Gu Yuezi pantas mendapatkan pujian atas keberanian dan ketidaktakutannya. Aku tidak menyangka kaulah yang akhirnya membantu kami. Kami masih bermusuhan sebelumnya, mengapa kau melakukan itu? Tanya Tongtian Shengzi dengan tatapan tidak percaya. Aku, Chen Yuan, telah bertindak sepanjang hidupku. Jadi mengapa aku harus menjelaskannya kepada orang lain? Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Chen Yuan berdiri dengan bangga, dengan tatapan meremehkan untuk menjelaskan. Aku mengerti. Sebelumnya kita bersaing memperebutkan kesempatan di Istana Dewa, itu hanya berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Tidak ada permusuhan di antara kita. Bahkan jika kau mempermalukanku, itu karena aku lebih rendah dari yang lain. Tapi dalam menghadapi keadilan rasial, kau memilih untuk maju, kali ini, aku yakin aku akan kalah. Tongtian Shengzi menundukkan kepalanya. Tampaknya ia benar-benar terpengaruh. Gelombang Chen Yuan ini benar-benar meyakinkan orang dengan kebajikannya. Chen Yuan tercengang astoniset, aku hanya ingin mendapatkan sedikit dukungan, aku tidak berniat menerimamu sebagai adikku. Jangan terlalu banyak berpikir. Saat ini, krisis belum berakhir. Diiringi oleh suara melengking yang datang berturut-turut. Di ruang hampa itu, lebih dari 300 penguasa kosmik berkumpul. Bagus sekali, benar saja, para penjahat teratas umat manusia berkumpul di sini. Tubuh ilahi yang kacau, tubuh ilahi Wugo, dan seseorang yang benar-benar memahami 107 tanda abadi para dewa kuno. Meskipun dua ibu lainnya sedikit lebih buruk, mereka tampaknya tidak sederhana. Total ada 7, semuanya adalah talenta terbaik dari umat manusia. Di masa depan, mereka semua akan menjadi benih di atas tingkat yang mulia semesta, dan bahkan ada 3 benih yang akan mencapai tingkat kaisar dewa semesta. Hilangnya avatar tersembunyi, yang dapat membunuh 3 penjahat teratas di klan pembunuh yang mungkin akan menembus tingkat kaisar dewa semesta di masa depan, gelombang ini benar-benar keuntungan besar. Sebuah seringai muncul dari sudut mulut klan Kongwen. Niat membunuh yang mengerikan terus melonjak. Ratusan penguasa alien telah membentuk jaring langit dan bumi. Mengelilingi Chen Yuan, Gu Yuezi, Putra Suci Hunyuan, Putra Suci Tongtian, Putra Suci Nirvana, Huo Linger, dan Dewi Langit. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Saat ini, tubuh katak berkaki 3 penelan langit telah berhasil dimurnikan oleh kuali kekacauan. Sebagai kuali luar dari artefak peradaban tingkat 8, tidak mudah untuk memurnikan tubuh tingkat hegemoni, terutama ketika Chen Yuan telah mengendalikan kuali dalam. Kekuatan yang dapat ia tampilkan jauh lebih tinggi daripada putra primordial. Chen Yuan awalnya berpikir bahwa katak ini sangat besar sehingga ia dapat makan hotpot setidaknya selama setahun. Tak disangka, kekuatan kuali kekacauan terlalu dahsyat. Langsung melatih katak menjadi bubur. Berubah menjadi esensi energi tak terbatas, sangat murni. Sepertinya itu bisa diserap langsung. Apakah ini fungsi kuali kekacauan? Kuali ini benar-benar dapat memurnikan tubuh penguasa dan mengubahnya menjadi energi tak terbatas, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Namun, pembangkit tenaga kosmik biasa seharusnya tidak dapat menyerap terlalu banyak sekaligus. Jika tidak, basis kultivasi akan meningkat terlalu cepat, yang akan menyebabkan alam menjadi tidak stabil. Tapi aku tidak khawatir seperti itu. Hei, sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari ruang di dalam katak penelan langit. Ternyata ada beberapa artefak dan harta karun yang bagus, dan 28 kristal alam semesta asli. Chen Yuan sangat gembira. Melihat kelompok penguasa alien ini, rasanya mereka semua ada di sini untuk mengantarkan makanan. Bab 1356. Aku hanya merasa bosan, aku tidak menyangka kurir akan mengantarkannya seperti ini. Nirvana, Tongtian, gelombang penarik monster kalian sangat spiritual. Sepertinya ketika aku melepaskan kalian, itu bisa dianggap sebagai semacam tujuan baik dan hasil yang baik. Chen Yuan merasa puas. Aku melihatnya melambaikan tangannya.
Menggerakkan tubuhnya. Dia langsung berdiri di depan Putra Nirvana dan Putra Tongtian. Menghadapi lebih dari 300 penguasa kosmik, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Jika kau ingin menggerakkan jenius ras manusiaku, kau bahkan tidak perlu bertanya pada kuali besarku apakah dia setuju. Jika kau kenal, cepatlah pergi, atau kau akan direbus. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan hendak berpura-pura agresif. Memberi pelajaran pada makhluk-makhluk mengerikan ini. Tapi jelas, para penguasa alien yang melarikan diri dari sangkar ini tidak akan membuang waktu sama sekali. Kekuatan ras manusia dapat datang kapan saja. Segera bertindak dan bunuh semua kesombongan ras ini, agar kesempatan ini tidak disia-siakan. Mereka sudah memutuskan untuk mati. Daripada dipenjara di ruang pengasingan selamanya, hidup lebih baik daripada mati. Tanpa kebebasan dan tanpa sumber daya untuk kultivasi, seseorang hanya akan menjadi batu asa bagi kesombongan ras manusia. Lebih baik melawan sekali saja. Bertarung sampai mati. Jika kau bisa membunuh manusia, kau akan mendapatkan uang. Para penjahat mati karena terlalu banyak bicara, dan mereka jelas sudah memahami kebenaran ini. Jadi, jangan banyak omong kosong. Mulai sekarang juga. Ayo kita pergi bersama, bunuh mereka semua, ambil keputusan cepat, jangan biarkan siapapun lolos. Menggambar tanah adalah penjara. Penjara kekosongan. Langit diblokir. Penguatan ruang. Guncangan mental. Pemotongan kekosongan. Penekanan gravitasi. Petik 2. Hampir seketika, lebih dari 300 penguasa kosmik langsung menggunakan gerakan unik mereka. Begitu dia bergerak, dia menjadi bom raja. Dia tidak bermaksud memberi Chen Yuan dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Tidak ada penyebutan tentang pertarungan satu lawan satu yang adil. Langsung diserbu. Ratusan keterampilan dikerahkan. Sial, jangan bicara tentang UD. Medan lubang hitam. Chen Yuan dengan tegas melepaskan domain lubang hitam untuk menghindari gelombang kerusakan. Petik 2. Guncangkan langit dengan satu jari. Teknik pedang dewa kuno, hancur. Hunyuan Shengzi dan Bu Yuezi menyerang bersamaan. Saat ini, tidak ada yang bisa lolos. 7 penguasa ras manusia bertarung bersama dengan ratusan penguasa dari berbagai ras. Namun segera mereka jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun Bu Yuezi dan Hunyuan Shengzi sangat tirani. Namun, di antara penguasa alien yang mereka hadapi kali ini, ada banyak yang kuat dan tirani. Terutama makhluk bermata 100 dengan ratusan mata. Memiliki kemampuan intrusi spiritual yang sangat menakutkan. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat ke-10 penguasa, dan itu adalah kehidupan khusus. Ia lahir dengan keterampilan bawaan untuk mengendalikan jiwa kehidupan lain. Dampak spiritual yang menakutkan itu menyebar luas. Hanya dengan satu tatapan saja dapat membuat Anda jatuh ke dalam halusinasi, tidak dapat melepaskan diri. Satu tatapan saja dapat membuat jiwa Anda gemetar. Tidak, itu Raja Iblis 100 mata. Dia adalah penguasa alien tak terkalahkan yang kekuatannya setara dengan para tokoh alam semesta tingkat dasar. Dia menyerah dan dipenjara oleh seorang tokoh alam semesta dalam aliansi ras manusia kita 10 tahun yang lalu. Jiwa 100 penguasa kosmik. Cepatlah dan jaga pikiranmu, jangan menatap matanya. Manusia sialan, apa kau pikir kau akan baik-baik saja jika menutup mata? Naif. Benturan jiwa, matilah untukku. Di bawah dampak mental Raja Iblis 100 mata, Huo Linger, Dewi Kubah Langit, Putra Nirvana, dan Putra Tongtian kehilangan kesadaran hampir seketika. Otaknya kosong seolah disambar petir. Seketika memutar matanya. Bukan karena kemauan jiwanya tidak cukup kuat, tetapi tingkat kekuatan lawannya memiliki keunggulan yang luar biasa. Bahkan penjahat tak tertandingi seperti Gu Yuezi dan Hunyuan Shengzi hanya dapat menahan guncangan jiwa seperti itu, dan mereka dapat kehilangan jiwa mereka kapan saja dan menjadi idiot. 1000 lingzu ilusi, keluarlah. Bangun. Pada saat kritis ini, Chen Yuan tiba-tiba meraung dan mengorbankan artefak penjaga spiritual yang sangat langka. Begitu lingzu ini keluar, gelombang mental yang dahsyat langsung menyebar. Gelombang itu memblokir dampak jiwa Raja Iblis 100 mata. Dan membentuk cahaya jiwa, memblokir semua guncangan mental. Sialan, kau aneh sekali, kenapa kamu punya begitu banyak mata? Itu membuat hatiku merinding. Itu sangat menjijikkan. Bentuk ke-8 dari seni pedang Dewa Surgawi, tebasan Nirvana kembali ke asal. Aku melihat Chen Yuan keluar dari lubang hitam lagi di suatu waktu yang tidak diketahui. Memegang pedang Kaisar Dewa Abadi, dengan hati pedang tertinggi tingkat 36, dia mengaktifkan kekuatan artefak puncak peradaban tingkat 8, dan tiba-tiba menggunakan bentuk ke-8 dari seni pedang Dewa Surgawi. Cahaya pedang itu sepertinya membungkam seluruh dunia.
membuat segala sesuatu di dunia kembali menjadi ketiadaan. Pedang ini menyapu. Ada ratusan penguasa alien yang dipenggal di tempat dan berubah menjadi hujan darah. Bahkan Raja Iblis 100 Mata, yang memiliki kekuatan penguasa kosmik yang tak terkalahkan, tidak dapat menghindari nasib dipenggal. Tapi anehnya, setelah Raja Iblis 100 Mata terbelah dua, ratusan bola mata di tubuhnya jatuh secara otomatis. Setiap bola mata membentuk avatar mental yang dominan. Sungguh mesum, celoteh. Dia pantas disebut sebagai penjahat terhebat umat manusia yang telah memahami 107 mantra kuno. Hanya di level Singhe kekuatan tempurnya sebanding dengan penguasa alam semesta yang tak terkalahkan. Apakah tidak apa-apa membiarkanmu terus berkembang? Mata jiwa, pikiran yang tenggelam. Terkejut. Detik berikutnya. Aku melihat 100 bola mata besar tiba-tiba menembakkan 100 cahaya spiritual yang tak terlihat dan tak berwujud. Tampaknya secara paksa menghancurkan kehendak dan jiwa Chen Yuan, mengubahnya menjadi mayat hidup. Serangan semacam ini sangat aneh dan mustahil untuk ditangkis, bahkan lubang hitam pun tidak dapat menghentikannya. Tapi sayangnya, kali ini Raja Iblis bermata 100 ditakdirkan untuk menendang lempengan besi. Kehendak jiwa Chen Yuan memecahkan rekor Kaisar Dewa Awal Mutlak. Chen Yuan hanya merasakan kekuatan jiwa yang sangat tirani mengalir ke lautan kesadarannya. Seolah-olah untuk merampas kendalinya atas tubuhnya sendiri. Tetapi juga sepenuhnya membunuh kesadarannya. Apakah kau pikir dengan artefak jiwa, kau bisa bersaing denganku dalam kekuatan jiwa? Nak, kau masih terlalu muda, berani menatap langsung ke mata tempat ini. Mari kita tenggelam sepenuhnya. Aku sangat menyukai tubuhmu. Dengan bakat seperti itu, kau juga cocok untuk menjadi parasit baru tempat ini. Ding! Sejumlah besar kekuatan jiwa yang belum dimurnikan telah terdeteksi, yang telah menyebabkan beberapa kerusakan pada lautan kesadaran tuan rumah. Disarankan agar host menggunakan 100.000 poin peningkatan untuk penyerapan yang lebih baik. Suara apa? Kalau begitu perkuat. Ding! Setelah dikurangi 100.000 poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini adalah 10.900.000. Ding! Penguatan. Detik berikutnya. Raja Iblis bermata 100 hanya merasakan kekuatan mengerikan datang. Kekuatan jiwa tingkat 10 dari penguasanya dengan cepat dimurnikan dan diserap oleh seorang pria tingkat 10 Singhe. Apa yang terjadi? Sumber jiwa dari tempat ini dimurnikan olehmu. Tidak, kau hanya berada di tingkat galaksi, bagaimana kau bisa memurnikan jiwa dari tempat ini? Ia ingin melarikan diri dari lautan kesadaran Chen Yuan, tetapi sudah terlambat. Semuanya ada di sini, apakah kau masih ingin lari? Bab 1357. Tidak. Bagaimana mungkin aku mati di tangan anak setingkat galaksi sepertimu, penguasa agung dan tak terkalahkanku? Aku tidak bisa menerima ini. Penguasa 100 mata meraung liar. Namun pada akhirnya, seperti menangkap kura-kura dalam guci, kesadarannya secara paksa dihapus. Pada akhirnya, kesadaran itu berubah menjadi kekuatan jiwa murni yang tak terbatas dan diserap oleh Chen Yuan. Detik berikutnya, jiwa Chen Yuan berubah lagi. Kristal jiwa di lautan kesadaran mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seperti meniup balon dan semakin membesar. Ketika diameternya melebihi 50 cm penuh, terdengar suara ledakan. Kristal jiwa itu meledak. Meledak seperti jaring laba-laba. Seperti cangkang telur yang pecah, jiwa Chen Yuan mulai berubah. Sebuah hantu jiwa secara bertahap lahir. Hantu ini tampak persis seperti Chen Yuan, seperti versi Chen Yuan yang menyusut, hanya setinggi 10 cm. Tetapi hantu ini terdiri dari roh murni dan kekuatan jiwa. Berbeda dari jiwa rapuh biasa. Angin semacam itu mudah tersebar, rapuh. Hantu jiwa Chen Yuan mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa agung, yang tak terbatas seperti lautan. Dapat hidup di alam semesta dengan tubuh energi spiritual murni. Tetapi jiwanya dapat keluar dari tubuh dan berkelana di galaksi. Dengan kekuatan ide, sebuah planet dapat terlepas dari orbit langit berbintang. Kekuatan pikiran dapat mengubah kekuatan pikiran yang tak terbatas menjadi tentakel, dan dapat digunakan dengan satu pikiran. Raja Iblis 100 mata telah jatuh. Bagaimana mungkin anak manusia ini begitu menakutkan? Dia bahkan membunuh jiwa bayimu. Membunuhnya, anak ini secara paksa mengaktifkan artefak puncak peradaban tingkat 8, dan melepaskan serangan yang jauh melampaui kekuatannya sendiri, yang pasti akan menyebabkan beban yang tak terbayangkan pada tubuhnya. Tidak mungkin baginya untuk menggunakan trik seperti itu 2 kali berturut-turut. Bayimu adalah master spiritual tingkat penguasa kosmik yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia jatuh, kekuatan jiwanya tidak dapat dengan mudah diserap oleh anak tingkat galaksi. Selagi jiwanya dalam kekacauan, bunuh dia segera. Hydra meraung keras. Ini juga merupakan penguasa kosmik super tingkat ke-10.
9 kepala ularnya sebenarnya memegang kekuatan 9 hukum elemen yang berbeda. Dan memahami segala sesuatu dengan sangat mendalam. Semuanya telah mencapai alam di atas lantai 4. Hampir tak kalah hebat dari Gu Yuezi. Dengan pemahaman tingkat tinggi tentang kekuatan hukum, tingkat kultivasinya 10 tingkat lebih tinggi daripada Gu Yuezi dan yang lainnya. Hydra ini sama menakutkannya. Saudari Gu Yue, ayo cepat lari. Manfaatkan Chen Yuan yang sedang dikepung dan menarik sebagian besar daya tembak. Mari kita bekerja sama untuk keluar dari pengepungan dan meninggalkan Bukit Hijau, agar kita tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Hunyuan Shengzi buru-buru mengirim pesan melalui pikirannya. Sekarang masih ada bos alien setingkat yang mulia alam semesta, dan mereka sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika bos yang mulia pihak lawan bergerak, mereka pasti akan mati. Perbedaan tingkat kekuatan terlalu besar. Bahkan jika mereka semua memiliki artefak dan kartu truf, mereka tetap akan hancur. Apa yang kau bicarakan? Jika bukan karena pengorbanan bola roh 1000 ilusi Chen Yuan untuk memblokir dampak spiritual Raja Iblis 100 mata, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk bernapas? Sekarang Chen Yuan dikepung oleh api yang terkonsentrasi, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Gu Yuezi menebas hingga mati seorang penguasa asing peringkat ketiga. Dia memandang Hunyuan Shengzi dengan sedikit kekecewaan. Meskipun kau tahu bahwa pilihan Hunyuan Shengzi adalah yang paling menguntungkan, tetapi orang yang bisa meninggalkan rekan-rekanmu di saat-saat kritis, bagaimana kau tahu bahwa dia tidak akan meninggalkanmu? Orang seperti ini terlalu egois. Sebaliknya, meskipun Chen Yuan mendominasi, dia bertanggung jawab atas pilihan yang dia buat di saat-saat kritis. Transformasi Dewa dan Iblis Purba. Jam pasir waktu, keluarlah. Misteri ruang waktu, waktu melambat. Gu Yuezi melakukan langkah berani. Bahkan mengorbankan artefak waktu. Senjata sihir yang dapat mengendalikan waktu sangat langka di alam semesta. Dia membangkitkan makna mendalam dari hukum waktu tertinggi, dan dengan kekuatannya sendiri, secara paksa menahan lebih dari 200 penguasa alam semesta asing. Saat hukum waktu menyelimutinya, tubuh fisik semua penguasa asing mulai menjadi sangat lambat. Kemampuan bergeraknya langsung diperlambat lebih dari 100 kali. Terima kasih, Dewi Gu Yue. Jurus pamungkas Gu Yuezi sebenarnya adalah untuk membantu Chen Yuan keluar dari masalah dan menghindari serangan api terkonsentrasi. Memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Karena efek penundaan waktu, itu hanya bisa berlangsung selama 10 detik. Inilah batas kemampuan kultivasinya saat ini. Namun Chen Yuan sama sekali tidak berniat melarikan diri. Kini lebih dari 200 penguasa alien terikat oleh kelambatan. Jika tidak dilakukan sekarang, kapan lagi? Kuali kekacauan. Ambil. Menurut situasi normal. Bahkan jika Chen Yuan mengorbankan kuali kekacauan, dia tetap tidak bisa menangkap penguasa kosmik sesuka hati. Lagi pula, para pembangkit tenaga di level ini bukanlah buah kesemek lunak. Bukan sesuatu yang bisa ditangani sesuka hati. Namun di bawah kelambatan waktu, akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya di dalam kuali kekacauan. Kerja sama Gu Yuezi sangat sempurna. Terima, terima, terima. Satu demi satu, para penguasa ras asing dibawa ke dalam kuali kekacauan oleh Chen Yuan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, kuali kekacauan mencakup langit dan bumi, dan ruangnya sangat luas. Kalau tidak, sebuah wadah tidak akan bisa menampungnya. Tapi untuk sesaat, 200 penguasa ras alien itu sebenarnya telah dikuasai oleh Chen Yuan. Hanya tersisa 5 atau 6 penguasa alien yang sangat kuat yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 atau ke-10, dan mereka sulit dikendalikan. Pemurnian. Serap. Api kekacauan menyala di kuali kekacauan. Para penguasa alien dimurnikan menjadi energi murni. Chen Yuan menyerapnya dengan gila-gilaan. Kebetulan gerakan zoom in menghabiskan banyak vitalitas, dan gelombang ini langsung terisi kembali. Menarik. Jenius manusia ini telah memahami hukum waktu sampai sejauh ini. Sepertinya dewa ini akan mempertahankanmu, dan terus membiarkanmu tumbuh. Di masa depan, di medan perang di luar wilayah, itu pasti akan menjadi masalah serius bagi keluarga kita. Matilah aku. Suku Kongwen yang terhormat langsung bergerak. Dia melangkah maju, dan tanpa diduga muncul tepat di belakang Gu Yuezi tanpa fluktuasi spasial apapun. Dia memiliki satu cakar. Sebenarnya, itu menusuk jantung Gu Yuezi langsung dari belakang. Menghancurkan sumber kehidupan Gu Yuezi hidup-hidup. Kecepatannya terlalu cepat. Sialan, kau ini apa-apaan? Chen Yuan marah, dia benar-benar marah. Jika Gu Yuezi dipenggal kepalanya, dia setidaknya harus mengurangi ratusan juta poin peningkatan. Aku takut ini kerugian, dan aku bahkan tidak punya celana lagi. Jenius umat manusia, anak ayam kecil yang belum dewasa, bisa dihancurkan sampai mati oleh dewa ini.
Misteri ruang dan waktu, putar balik waktu. Detik berikutnya, Gu Yuezi benar-benar menggunakan hukum waktu pada dirinya sendiri. Jantung yang awalnya tertusuk sembuh dengan sendirinya. Tubuh yang terfragmentasi langsung diperbaiki. Pembalikan waktu semacam ini hanya dalam skala kecil, dan hanya akan memengaruhi Gu Yuezi sendiri. Dan waktu yang dapat dibalik hanya dapat dimajukan paling banyak 5 menit. Ini adalah batas yang dapat dilakukan Gu Yuezi. Dan setelah itu, akan menanggung kekuatan balik waktu yang lebih besar, dan akan langsung menguapkan 100 juta tahun kehidupan waktu. Menarik, pemahamanmu tentang hukum waktu lebih tinggi dari yang kubayangkan, tapi berapa kali kau bisa melakukan teknik terlarang ini? Bab 1358. Klan Kongwen yang terhormat mencibir dengan jijik. Bahkan semua penguasa alien yang hadir pun dipenggal kepalanya. Dengan kekuatannya sendiri, dia dapat dengan mudah membunuh semua monster dari ras tersebut tanpa usaha apapun. Kau bisa mati di tangan dewa ini, itu adalah kehormatanmu. Reptil hitam itu menghilang lagi dalam sekejap. Gu Yuezi melihat ini. Dia mundur dengan ganas satu demi satu, terus-menerus mengubah posisinya. Selain itu, mantra pertahanan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sekitar tubuhnya untuk mencegah serangan mendadak lainnya. Tetapi jelas, serangan pembunuhan di tingkat yang terhormat bukanlah sesuatu yang dapat dia hentikan sama sekali. 0. Chen Yuan tiba-tiba membacakan sebuah naskah ilahi kuno. Saat tanda ilahi ini menyala, pemahaman dan penggunaan ruang Chen Yuan langsung melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia melangkah maju dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Di antara kilat dan batu api, Gu Yuezi diserang lagi. Sebuah pisau pendek tiba-tiba muncul, dan dengan mudah menghancurkan semua pertahanan penghalang di sekitar tubuh Gu Yuezi. Pisau itu menusuk ke arah jantung Gu Yuezi lagi. Detik berikutnya, hukum ruang angkasa yang sangat tirani, berubah menjadi tali, secara paksa menahan Gu Yuezi. Membuatnya mundur tanpa bisa kembali. Tepat pada saat ini, seorang pria tampan dan berjiwa bebas berdiri di depannya. Belati senjata ilahi itu mengandung kekuatan tak terkalahkan, menembus tubuh penguasa tingkat 10 Chen Yuan. Darah terus mengalir. Gu Yuezi merasa seperti disambar petir. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menahan pisau itu untuknya sebenarnya adalah Chen Yuan. Chen Yuan tidak menjawab. Dia hanya menatap tajam reptil bertato berkaki 6 di depannya. Bajingan, kau bahkan berani menyentuh orangku, tahukah kau apa yang hampir kau korbankan untukku? Jika kau ingin membunuh Gu Yuezi, injak dulu mayat Lao Su. Chen Yuan memarahi dengan marah. Ada niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Jelas sekali dia sangat kesal. Reaksi seperti itu tidak pernah diharapkan oleh Gu Yuezi. Pernah ada perselisihan antara dia dan Chen Yuan sebelumnya. Keduanya benar-benar bukan teman. Chen Yuan tidak hanya menahan pukulan fatal untuknya, tetapi juga meledak karena luka yang dideritanya. Sebelumnya, dia selalu terlihat tenang dan santai. Belum pernah merasa terburu-buru seperti ini. Mungkinkah dia? Ini agak menarik. Kau telah memahami 107 dewa kuno, dan bakatmu bahkan lebih kuat, tetapi kau rela menanggung pukulan fatal dari dewa ini demi ibu manusia ini. Sepertinya inilah cinta yang kalian bicarakan, sungguh bodoh. Dewa itu akan memenuhi keinginanmu, membunuhmu dulu, lalu membunuhnya, kalian semua akan mati. Tusukan ruang angkasa. Detik berikutnya, aku melihat klan Kongwen yang terhormat berubah menjadi bayangan di kehampaan. Dengan pisau pendek di tangannya, dia menusuk Chen Yuan lebih dari 1000 kali dalam sekejap dengan sudut yang sangat sulit. Pisau itu langsung mengenai titik vital. Terlalu cepat untuk bereaksi sama sekali. Kecepatannya sangat tinggi sehingga sebanding dengan kecepatan cahaya, dan sulit untuk menangkap bahkan kesadaran. Dan itu mengandung kekuatan erosi ruang angkasa yang aneh, yang ingin menghancurkan sepenuhnya semua vitalitas di tubuh Chen Yuan. Keterampilan bertarung kosmik, satu-satunya hal yang tidak dapat dihancurkan adalah kecepatan. Hampir sampai pada tingkat tertentu, ia hampir tak terkalahkan. Kecepatan tubuh Chen Yuan jelas tidak kalah dengan kelas yang mulia. Dan pemahaman pihak lawan tentang hukum ruang tampaknya telah mencapai tingkat kelima. Dalam pertarungan jarak dekat, Chen Yuan hampir dipukul sampai tidak mampu melawan balik. Semakin parah luka yang diderita Chen Yuan, semakin menderita dia. Gu Yuezi semakin menyalahkan dirinya sendiri, dan semakin terharu. Karena semua ini, Chen Yuan menanggungnya untuknya. Gu Yuezi. Kebaikan plus 10. Gu Yuezi. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 35 poin. Pada saat ini, sebuah menara kehidupan tiba-tiba muncul di belakang Chen Yuan. Pagoda ini memiliki 10 lantai, memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Di bawah penguatan kekuatan hidup, api kehidupan Chen Yuan yang sekarat langsung dipelihara dan mulai menyala dengan dahsyat.
Dan api emas memancar darinya. Kemanapun api itu pergi, tubuh yang tertusuk sembuh seketika. Bahkan kekuatan ilahi penghancuran di tingkat yang mulia telah dihilangkan. Ini lapisan ke-10 dari seni keabadian. Tubuh abadi. Dan api abadi, salah satu dari 10 api ilahi terkuat di alam semesta. Tidak heran dewa itu selamat dari 1000 pedang. Vitalitasnya benar-benar luar biasa. Sayang sekali kau hanya berada di level Xinghe. Jika kau berhasil menembus ke level penguasa alam semesta, aku khawatir bahkan dewa ini pun akan kesulitan membunuhmu, tetapi kau hanya berada di level Xinghe. Dewa ini dapat memusnahkan setiap sel dan setiap inci vitalitas di tubuhmu dengan kekuatan absolut. Kau ditakdirkan untuk mati. Aku akan memberitahumu kekuatan sejati yang mulia alam semesta. Kekosongan hancur. Reptil berkaki 6 itu menatap. Tato di tubuhnya mulai mengalir aneh. Tekanan besar meletus seketika. Dunia terguncang. Kekosongan mulai menyempit dan runtuh. Sebuah sangkar ruang angkasa mengunci Chen Yuan. Ratusan juta badai ruang angkasa bergulir di dalam sangkar, seolah-olah mereka ingin menghancurkan Chen Yuan menjadi puing-puing. Hancurkan kau menjadi ampas, lihat apakah kau masih hidup. Ding! Terdeteksi bahwa tubuh fisik tuan rumah telah menderita pukulan dahsyat, segera konsumsi 100.000 poin penguatan untuk memperbaiki tubuh fisik. Perbaiki. Ding! Setelah dikurangi 100.000 poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 10.800.000. Ding! Petik 2. Perbaiki. Ding. Petik 2. Perbaiki. Waktu berkedip. Hanya 10 menit berlalu. Suku yang mulia Kongwen merasa sedikit tak percaya. Seorang penjahat manusia kecil, dengan kultivasi tingkat galaksi. Tak disangka, dia dengan paksa menahan serangan yang mulia semesta selama 10 menit tanpa mati. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia tidak hanya tidak mati, tetapi kekuatan fisiknya juga meningkat pesat dalam waktu singkat. Bahkan tumbuh pesat hingga mendekati kekuatan fisik yang mulia semesta. Dan pemahamannya tentang hukum ruang juga mengalami terobosan pesat. Apakah kau menjadikan dewa sebagai objek latihan? Apakah kelas Xinghe begitu sulit dihadapi? Di masa depan, jika kau tumbuh menjadi penguasa tertinggi alam semesta, apa masalahnya? Niat membunuh di mata reptil berkaki 6 itu kembali melonjak. Lantai 4 domain ruang angkasa, alam para dewa. Detik berikutnya, Chen Yuan menghilang di kehampaan, seolah-olah ditarik secara paksa ke dimensi yang berbeda oleh kekuatan ruang angkasa yang aneh. Nak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa untuk menghadapimu, kau malah menggunakan metode pembunuhan berdasarkan pengetahuan yang kau gunakan untuk menghadapi yang mulia semesta dengan level yang sama. Kau begitu sombong hingga rela mati di kerajaan dewa ruang angkasa. Hah? Apakah ini ruang angkasa independen? Ini bukan lagi di tanah suci ke-8, tanya Chen Yuan. Tentu saja. Seharusnya tidak ada orang lain di sini, kan? Hehe. Apakah kau masih membayangkan ada manusia yang bisa menyelamatkanmu? Naif, mustahil bagimu untuk melarikan diri setelah memasuki alam kerajaan dewa. Jangan berani-beraninya kau masuk ke dunia kerajaan ilahiku dengan gegabah, kalau tidak kau hanya akan membayar harga yang menyakitkan untuk kembali. Aku bisa tenang. Aku khawatir ketahuan orang lain, dan aku tidak berani menggunakan kartu truf, tetapi jika kau mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Anjing, kau sudah bertarung begitu lama, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak punya kekuatan untuk melawan? Bab 1359. Apapun kartu truf yang kau miliki, di alam kerajaan Tuhan ini, kau hanya punya satu akhir, mati. Klan Kongwen yang terhormat mendengus dingin. Aku melihat pola ruang di tubuhnya berubah menjadi rune hampa satu demi satu. Rune-rune ini ditembakkan ke alam kerajaan Tuhan. Badai ruang angkasa yang mengerikan turun dalam sekejap. Kegilaan menghancurkan kehampaan ribuan mil. Itu seperti jutaan penghancur, dengan gila-gilaan menghancurkan dan memusnahkan segalanya. Mari kita jatuh, di alam kerajaan Tuhan, kekuatan dewa ini telah meroket lebih dari 10 kali lipat. Selama kau belum menyentuh ambang batas domain tingkat keempat, dewa ini dapat menekan kekuatanmu di domain apapun, dan juga dapat membatasi pengaruhmu pada hukum alam semesta. Kendalikan. Hidup dan matimu hanya ada di pikiran dewa. Aku tak terkalahkan di alam kerajaan Tuhan. Di bawah dewa, semua orang hanyalah semut. Kau belum mencapai alam semesta yang mulia, jadi kau sama sekali tidak mengerti kalimat ini, tetapi kau tidak lagi memiliki kesempatan ini. Kata reptil berkaki 6 bertato itu dengan nada dingin. Ia seolah menyatakan fakta yang sudah pasti. Kali ini, ia mampu membunuh monster-monster dari klan yang memiliki potensi kaisar dewa alam semesta. Benar-benar sebuah pencapaian besar. Kau pasti akan mendapatkan hadiah yang besar. Chen Yuan menatapnya. Ia melihatnya dengan lembut membacakan pengucapan karakter-karakter sederhana satu demi satu.
Suku kata ini berubah menjadi kitab suci kuno satu demi satu. Tiba-tiba hal itu memicu hukum langit dan bumi yang tak terbatas. Kekuatan asli alam semesta turun dari kehampaan. Berubah menjadi 107 aturan mantra, mantra itu benar-benar menghalangi pencekikan badai ruang angkasa. Mantra abadi benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Mantra itu benar-benar dapat membuat seorang anak manusia tingkat galaksi menghalangi kekuatan kerajaan dewa agar tidak dihancurkan. Kau memang luar biasa. Namun, sayang sekali jika kau memahami satu mantra kuno, kau akan mampu menggunakan rangkaian mantra kuno yang hebat, dan kekuatannya akan berlipat ganda, sehingga kau benar-benar mampu melawan dewa ini. Tapi kau baru sedekat itu. Orang asing yang terhormat itu tidak tahu apakah dia sedang merasa emosional atau mengejek. Semakin luar biasa penampilan Chen Yuan, semakin besar rasa puas yang akan dia rasakan setelah memenggal kepalanya. Karena dia yang membunuhnya. Sangat mungkin dia akan menjadi kaisar alam semesta di masa depan. Mampu membasmi penjahat ulung seperti itu sejak dini benar-benar memberikan rasa puas. Dia sangat menikmati momen pembunuhan itu. Benar, terima kasih telah mengingatkanku. Sistem, aku ingin memahami teks ilahi kuno terakhir di dinding batu mantra kuno. Ding! Naskah ilahi kuno ini termasuk dalam naskah ilahi teratas di alam semesta berdimensi tinggi. Tuan rumah perlu mengonsumsi 100 juta poin peningkatan untuk memahaminya. Bolehkah aku bertanya kepada tuan rumah apakah dia memilih untuk mengonsumsinya? Konsumsikan. Ding. Setelah dikurangi 100 juta poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 9 juta. Ding. Memahami, pemahaman selesai. Detik berikutnya. Di belakang Chen Yuan, jejak ke-108 dari naskah ilahi kuno tiba-tiba muncul. Kata terakhir adalah kata, kondensasi. Teks ilahi kuno ini tidak mengandung hukum langit dan bumi. Namun, tampaknya 107 teks suci kuno lainnya benar-benar terhubung satu sama lain. Serangkaian pola ilahi yang besar tiba-tiba terbentuk. Di kaki Chen Yuan, pilar cahaya tiba-tiba muncul. Aura di tubuhnya mulai meningkat secara gila-gilaan. Melambung tinggi. Benar-benar tak terbendung. Tingkat penguasa tertinggi. Tingkat penguasa tertinggi. Tingkat penguasa tertinggi ke-10. Chen Yuan tampaknya diberkati oleh kekuatan kosmik, dan kekuatannya langsung melampaui batas. Tampaknya ia telah memasuki keadaan kendali khusus. Ini seperti mendapatkan kartu pengalaman terhormat. Dengan berkah dari 108 dewa kuno, ia dapat memiliki kekuatan penguasa alam semesta dalam waktu singkat. Kekuatannya telah meroket lebih dari 100 kali lipat. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahasa ilahi purba, benar-benar mampu memahami keberhasilan dalam napas. Pemahaman mengerikan macam apa ini? Apakah ini kartu trufmu? Sekalipun kau mendapatkan kekuatan tempur tingkat terhormat dalam waktu singkat, lalu apa? Di alam para dewa, kau tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Suku Kongwen yang terhormat sudah mulai panik. Semakin lama penundaan, semakin buruk keadaannya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia seharusnya menggunakan trik pamungkas sejak awal, menggunakan banyak kerusakan untuk memaksanya mati. Haha, benarkah? Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan kursi ini. Kuali kekacauan. Keluarlah. Kali ini, Chen Yuan mengorbankan tripod bagian dalam. Tripod ini keluar. Badai ruang angkasa langsung musnah. Dunia berubah menjadi kehampaan. Kekacauan menyelimuti daratan. Dunia tertutup, ruang dan waktu terhenti, dan bidang terhalang. Tampaknya dunia telah kehilangan semua cahaya dan suara, hanya menyisakan kekacauan. 9. Artefak peradaban tingkat 9. Tato 6 anggota tubuh itu aneh. Benar-benar tercengang. Benda luar biasa macam apa artefak peradaban tingkat 9 itu? Bisa dikatakan artefak keberuntungan untuk menekan ras besar di alam semesta. Bisa disebut harta karun kota. Di medan perang ekstrateritorial, bahkan banyak kaisar dewa kosmik terkenal mungkin tidak selalu memiliki artefak peradaban tingkat 9. Kau adalah anak tingkat bintang. Tidak peduli seberapa hebatnya kau, tidak ada gunanya memberinya artefak peradaban tingkat kan. Sialan kau. Mungkinkah dia putra dewa penguasa alam semesta? Adikmu. Terlalu berlebihan. Penindasan. Di bawah penindasan Neiding, hukum ruang benar-benar dibatasi, dan monster bertato berkaki 6 itu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia langsung ditindas sampai mati. Tubuhnya ditelan oleh kekuatan kekacauan. Berubah menjadi energi tak terbatas. Dunia kerajaan ilahi ini seketika menjadi sesuatu tanpa pemilik. Chen Yuan tanpa basa-basi mengambilnya sebagai miliknya. Konon, ketika penguasa alam semesta menembus alam semesta yang mulia, dia akan memadatkan dunia kerajaan dewa. Chen Yuan sudah memiliki dunia batin terlebih dahulu.
Tetapi tidak mungkin menggunakan kekuatan dunia untuk menghancurkan seperti penguasa alam semesta. Namun, jika dunia kerajaan ilahi ini dapat menyerap dan mengintegrasikannya, itu pasti akan menghemat banyak jalan memutar ketika dia menembus alam semesta yang mulia di masa depan. Itu juga dapat menghemat akumulasi jutaan tahun. Alam semesta yang mulia layak disebut alam semesta yang mulia, bahkan jika itu hanya junior, itu luar biasa. Monster bertato 6 kaki ini telah mengumpulkan lebih dari 900 keping kristal alam semesta asli. Selain rebusan penguasa kosmik sebelumnya, dia memanen hampir 500 yuan kristal alam semesta asli. Ada juga 8 artefak peradaban tingkat 320, artefak peradaban tingkat dan berbagai harta kosmik berharga. Detik berikutnya, benih kosmik di kuali kacau tiba-tiba memiliki daya hisap. Kristal alam semesta asli yang dikumpulkan Chen Yuan dengan susah payah semuanya tersedot masuk. Benih kosmik tumbuh melingkar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ding! Stabilitas benih kosmik di dunia di dalam tubuh Inan telah meningkat, dan ledakan tak stabil diperkirakan akan terjadi dalam 200 tahun. Mengumpulkan 500 yuan kristal alam semesta asli hanya menambah stabilitas selama 100 tahun. Bukankah ini agak terlalu curang? Chen Yuan terdiam. Tapi hanya itu saja. Sebelum keluar, Anda masih harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Chen Yuan mengambil belati monster bertato berkaki 6, dan tiba-tiba menusuk beberapa lubang darah di tubuhnya. Segera berpura-pura terluka parah. Menerobos kehampaan dan melarikan diri dari alam kerajaan dewa. Dia jatuh dari kehampaan, tepat pada waktunya untuk menghantam ke arah Gu Yuezi. Bab 1360. Saudara Yuan, Chen Yuan, Dewi Langit, Huo Linger, dan Gu Yuezi berteriak kaget. Melihat Chen Yuan berlumuran darah, napasnya tersengal-sengal, dan dia bahkan tidak bisa membekukan tubuhnya di kehampaan. Terlihat jelas betapa parahnya kerusakan yang dideritanya. Dengan tingkat kultivasi setara galaksi, dia bisa membayangkan bahaya apa yang akan dihadapinya melawan Yang Mulia Semesta. Tapi dia berhasil lolos hidup-hidup. Tidak ada yang tahu apa yang telah dialaminya. Tapi itu pasti lolos dari maut. Gu Yuezi mengikuti arah jatuhnya Chen Yuan, tepat pada waktunya untuk menangkapnya, dan memeluknya tanpa sengaja. Chen Yuan hanya merasakan hembusan angin harum menerpa. Tubuh lawannya tampak lemah dan tanpa tulang, murni dan bersih. Kau baik-baik saja. Chen Yuan tidak menjawab pertanyaan Gu Yuezi. Dia hanya menopang tubuhnya yang lemah, dengan kesombongan yang mendominasi di matanya. Tiba-tiba ia meraung, monster bertato segi 6 telah dipenggal oleh tempat duduk ini, dan Yang Mulia Semesta tidak lebih dari itu, siapa lagi di antara kalian yang berani melawanku? Raungan Chen Yuan menggema di langit. Ia memegang pedang Kaisar Dewa Abadi. Bahkan dalam kondisi luka serius seperti itu, niat pedang yang menakutkan dari seorang suci masih meledak. Ia melemparkannya dengan santai, dan sebuah tengkorak hitam terlempar keluar. Tengkorak Yang Mulia memiliki kekuatan tirani tersendiri, bahkan jika hanya tersisa satu tulang, dapat dengan jelas diidentifikasi siapa dia. Saat ini, hati semua orang bergetar. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Dia benar-benar memenggal kepala Yang Mulia Semesta dengan basis kultivasi tingkat galaksi. Putra Suci Hunyuan, Putra Suci Nirvana, Putra Suci Tongtian, dan yang lainnya hampir terengah-engah. Di bawah Yang Mulia, mereka semua hanyalah semut. Ini sama sekali bukan omong kosong. Bahkan jika ada eksistensi di tingkat penguasa alam semesta yang tak terkalahkan, masih ada jurang yang tak teratasi antara dia dan penguasa alam semesta. Seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Di tingkat penguasa kosmik, mereka yang mampu melompati dan membunuh penguasa kosmik sangatlah langka. Di antara satu penguasa alam semesta yang tak terkalahkan, mungkin tidak ada satupun yang mampu melompati dan membunuh penguasa alam semesta tingkat dasar. Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit tantangannya. Namun Chen Yuan bahkan belum menembus level penguasa alam semesta. Dia hanya memiliki peringkat ke-10 galaksi. Pemenggalan kepala penguasa alam semesta tingkat ke-10 oleh Xing He bahkan lebih berlebihan daripada seekor kelinci putih kecil yang membunuh seekor singa Afrika. Luar biasa. Tapi dia melakukannya. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat hening. Apakah ini benar-benar tengkorak Yang Mulia? Apakah Yang Mulia terbunuh? Ular raksasa berkepala 9 itu berkata dengan ekspresi ngeri. Mustahil, benar-benar mustahil, bagaimana mungkin tuanmu dipenggal oleh manusia tingkat galaksi kecil? Aku tidak percaya. Ada yang aneh dengan anak ini, cepat lari, kekuatan seseorang datang. 5 atau 6 pembangkit tenaga alien peringkat penguasa, dan peringkat penguasa terakhir. Pada saat ini, dia sudah sangat ketakutan hingga hati dan kantung empedunya hancur. Ketika suku Kongwen yang terhormat mati, sepertinya dia telah kehilangan tulang punggungnya.
Satu persatu, mereka melarikan diri ke segala arah, menerobos udara. Chen Yuan pun tidak mengejar. Lagi pula, aku harus terus berakting. Puff. Melihat situasinya stabil, Chen Yuan segera berlutut dengan satu lutut, dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Gelombang ini membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri, dan meskipun terluka parah, ia juga menopang tubuh yang terluka, sebuah citra heroik dari pertempuran berdarah yang putus asa. Tak diragukan lagi, hal ini sangat membekas di hati orang-orang. Pesona Chen Yuan meledak dalam sekejap. Gu Yuezi. Kebaikan plus 5. Gu Yuezi. Kebaikan plus 5. Gu Yuezi. Kebaikan plus 5. Kebaikan saat ini, 50 poin. Chen Yuan, terima kasih, jika kau tidak maju kali ini, aku mungkin sudah mati di tangan orang asing yang terhormat. Suara Gu Yuezi terdengar. Jari-jarinya dengan ringan menyentuh bahu Chen Yuan. Sebuah kekuatan hidup tak terbatas dipanggil olehnya dan mengalir ke tubuh Chen Yuan. Tidak menyangka dia adalah seorang pengasuh. Bisakah dia menyembuhkan rekan timnya? Chen Yuan, apa kau baik-baik saja? Aku punya obat suci penyembuhan yang diberikan ayahku di sini, cepat minum. Dewi Langit juga datang menghampiri, dan berkata dengan ekspresi khawatir yang sama. Begitu obat itu diberikan, langsung saja diberikan obat suci terbaik dari peradaban tingkat 7. Ding! Target penjilat anjing yang tak terikat, Dewi Langit, terkesan oleh temperamen heroik dan tak kenal takut dari tuan rumah, dan cinta rahasia untuk tuan rumah di hatinya telah tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Tingkat kesukaannya telah menembus 100 poin, dan dia telah berhasil berevolusi menjadi penjilat anjing dengan skor penuh. Hadiahkan tuan rumah poin penguatan plus 10 juta. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 19 juta. Ding! Hadiahkan tuan rumah seni pedang surgawi tingkat 7, kebijaksanaan surgawi tingkat 1, ramalan dan penentuan tingkat 1, ramalan agung tingkat 1, dan deduksi kosmik tingkat 1. Chen Yuan terksenjing. Dewi Langit ini menyembunyikan begitu dalam. Tampaknya dia telah menguasai beberapa kekuatan supernatural dan metode rahasia yang sangat kuat. Tetapi tingkat kultivasinya relatif rendah. Namun, jika dilihat dari akal sehat alam semesta yang dipelajari Chen Yuan di Pavilion Dianzhang, nilai kekuatan sihir tersebut jauh melebihi kekuatan sihir peradaban tingkat 7 biasa, dan hampir merupakan rahasia yang tak terungkap. Di pasar perdagangan alam semesta, tampaknya tidak ada penjualan sama sekali. Tentu saja, Chen Yuan tidak tahu mengapa Kekaisaran Langit menjadi kaya. Justru karena ramalan agung, peramalan, dan deduksi kosmik, 3 metode rahasia tertinggi ini. Mereka dapat memperkirakan perkembangan masa depan alam semesta secara kasar. Seringkali dapat mendahului, bahkan memprediksi masa depan. Meskipun Dewi Langit hanya berkultivasi hingga tingkat pertama, dia pernah menghitungnya untuk dirinya sendiri. Calon suaminya termasuk di antara orang-orang yang sombong secara kosmik tahun ini. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Sampai dia bertemu Chen Yuan dan diam-diam melakukan deduksi. Nasib pihak lain berada di luar jangkauan deduksi, dan tidak termasuk dalam jangkauan perhitungan aturan alam semesta. Ini keterlaluan. Menurut legenda kuno, hanya bos super di atas level penguasa alam semesta yang tidak akan berada dalam batasan aturan alam semesta. Chen Yuan tidak dapat memahaminya, takdirnya sungguh tak ternilai harganya. Ini berarti bahwa masa depannya kemungkinan besar akan menjadi eksistensi yang melampaui Kaisar Dewa Alam Semesta. Ini tidak diragukan lagi adalah putra kandungnya. Dia mempercayai penilaiannya sendiri. Saat ini, generasi mutan. Di puncak langit, ada 3 paksaan yang sangat tirani dan menakutkan yang turun. Bos terhormat umat manusia akhirnya tiba. Kalian datang setelah selesai menghajar orang-orang brengsek ini. Di antara 3 yang mulia semesta, pemimpinnya adalah seorang pria yang telah mencapai peringkat ketiga yang mulia dalam semua kekuatannya. Yang mulia Liang, yang mulia Badao, yang mulia Disang, benarkah mereka? Mata Gu Yuezi menunjukkan sedikit apresiasi dan kekaguman. Kau mengenalnya? Tanya Chen Yuan. Cek, kau bahkan belum pernah mendengar nama ketiga sosok tak tertandingi ini. Kau benar-benar bodoh. Yang mulia Liang, yang mulia Badao, dan yang mulia Disang, ketiganya telah menembus alam semesta dalam waktu 50 tahun. Penjahat tak tertandingi tuanmu. Dia bisa disebut sebagai sosok dengan potensi terbesar di antara generasi muda bos terhormat. Mereka semua telah memenangkan 3 hasil teratas dalam kompetisi Tianjiao alam semesta dan ujian tanah suci. Terutama Kaisar Disang, 29 tahun yang lalu, ia juga naik ke tanah suci ke-8, dan dengan kekuatan absolut, menjadi nomor 1 dalam daftar surga. Ia memahami 105 naskah ilahi kuno, dan ia hanya berjarak 3 naskah lagi untuk memasuki tanah suci ke-9. Dia dikenal sebagai eksistensi terdekat dengan tanah suci ke-9 dalam puluhan juta tahun, tetapi sayang sekali hanya sedikit kurang.
kata Hunyuan Sengzi dengan tatapan kagum. Bagaimanapun, dia juga dianggap sebagai seorang senior. Pernah menempuh jalan yang mereka tempuh sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.